keragaman sholat itu. Dalam sholat itu untuk yang namanya takbir tuh, ngangkat takbir itu nggak semuanya kita ngangkat tangan gitu ya. Keempat, dari setelah, kalau yang 4 rakaat itu setelah tahiyat naik ke angkat tangan, selebihnya nggak ada gitu. Cuman kadang-kadang kalau kita lihat berapa tuh asal naik takbir Allah ngangkat tangan gitu kan, sebetulnya nggak sampai gitu, cuma 4 kegiatan itu. Tapi di dalam Bulughul Maram itu disebutkan bahwa kalau nggak gimana, ya nggak apa-apa. Kalau kita nggak melakukan ini, ya nggak apa-apa kan. Jadi nggak ada punishment yang pasti. Makanya kita butuh sharing, memperbaiki itu tadi setiap kali ada bagaimana kita sholat yang benar, bagaimana kita yang melakukan yang betul itu. Ya saya sering kali sih baca di Bulughul Maram itu detail ini. Terus ada tahiyat kan ada, tahiyat itu ada 2. Ada menurut siapa, ada yang langsung gini, ada yang saya tanya sama Ustaz, itu kalau yang digerak-gerakin kayak gimana gitu kan. Ya kalau itu ini bentuk ininya nih ini ya kayak gini, baru gitu kan. Tapi kalau yang enggak, ya ini aja lah gitu, udah nggak usah ini pada asyhadu alla ilaha illallah, jadi udah nggak di ini kan ada yang wah gitu kan. Tapi itu dua-duanya masing-masing punya dalil sih ya, punya dalil. Tapi ya nggak berlebihan kayak gitu. Saya sampai tanya sama Ustaz, gimana Ustaz? Justru ada tahiyat tuh, wah kayaknya semangat banget gitu kan. Nah kalau bentuk-bentuk gitu kan ya, ini bentuk jarinya gitu ya, itu boleh. Tapi kalau yang enggak gini, itu pendapatnya siapa gitu. Jadi siapa, imam siapa yang ini, lupa saya. Tapi yang 2 itu, kalau saya selama ini sih nggak pakai, nggak yang ini ya, ngilangin konsentrasi jadi buyar gitu. Udah gitu, udah selesai gitu. Ya, ada beberapa yang mungkin ada yang mau ditambahin Pak, monggo Pak, cerita-cerita apa gitu yang Bapak dapat dari mana gitu aja. Ya kita kan ngobrol aja kan, ya barangkali ada yang ini tidak apa gimana boleh ya. bahwa yang pokoknya intinya kita harus mengerahkan 2,5% tuh kepada orang yang memang tidak mampu itu tadi. Kalau kita ragu untuk memberikan pada orang itu, ya kita ada yayasan atau kita kasih yayasan. Kalau saya ada di HP itu ada yang saya lihat ini yayasan ini benar, karena ada beberapa yayasan itu cuma buat topeng aja. Jadi kita harus tahu juga gitu. Tapi memang yang namanya orang niatnya sedekah harus nggak punya pikiran yang aneh-aneh. Udah terserah mereka mau contohnya nih, misalnya pada saat bulan puasa itu kan orang kadang-kadang ada buka puasa bersama, ada yang diniatin kita bikin kotak berapa, pokoknya diserahin gitu kan. Tapi begitu ngelihat ada orang misalnya yang ngambil kotak ini sampai berapa bungkus gitu kan, orang ini buat apa gitu kan. Ya sekarang kalau kita memang niatnya sedekah, mau itu dibuat apa sama mereka, udah lepasin aja niat kita sedekah, terserah orang itu ini gitu. Karena dengan kondisi itu nggak bikin kita miskin. Sama juga misalnya kita jalan di jalan itu ada orang sehat kok minta-minta, ini orang sehat kan masih bisa kerja, kenapa minta-minta? Udah, kalau emang niatnya kita sedekah ada kayak gitu, kenapa? Allah selalu menguji apa yang kita nggak suka gitu loh. Kalau yang kita suka namanya bonus, bukan yang diuji kan gitu. Nah, kita yang kita nggak suka, buat pandangan kita nggak suka, Allah uji pakai itu, ya kan? Ini gimana komentarnya gitu kan? Karena kita nggak tahu ini bener orang betul-betul orang miskin yang memang minta-minta atau memang malaikat, kita nggak tahu juga gitu kan. Dia minta sengaja supaya kita nggak suka gitu. Orang kayak gitu masih sehat kok masih minta-minta gitu. Kalau memang kita niatnya mau sedekah, mau siapa itu dia minta kasih, karena nggak akan pernah miskin gara-gara kita ngasih sedekah gitu. Begini nanti buat ngerokok, nanti buat, nggak usah mikirin itu. Terserah kalau kita udah lepas ke sana, mau itu orang buat jungkir balik tuh uangnya buat ini, biarin aja kan gitu. Gak usah dipikirin gitu. Maka kalau dipikirin itu
apa yang kita sudah lakukan jadi nggak ada ini. Benar tadi 2,5%. Bisa nggak saya kasih sama orang? Boleh, malah itu bagus kalau emang ibu tahu di situ ada orang misalnya memang ya, kira-kira kurang dan kita harus kasih. Karena hukumnya kita ini kan tetangga kita jangan sampai kita senang-senang tapi sementara ada tetangga kelaparan gitu kan. Bahkan Rasul itu menceritakan kalau kita masak apa gitu kan, kaldunya dibanyakin, kuahnya dibanyakin, bagi tetangga-tetangga kita, jangan sampai ada yang kelaparan kan gitu. Kita pergi umroh hampir setiap tahun sekali kan gitu kan, terus kita jalan terus, tapi sementara tetangga kita yang sebelah ada yang kelaparan, ada yang sakit, gak ada yang nolong. Atau masjid lah, masjid kasnya sampai 60 juta tapi di sebelah orang-orang lingkungan masjid di situ ada yang dia makannya teratur, hari ini makan, 4 hari lagi baru ketemu lagi makan, kan teratur. Nah ada yang kayak gitu nggak boleh juga yang kayak gitu. Jadi emang kita berusaha nggak apa-apa kalau sharing ya, sedekah itu yang boleh kita berikan ke orang yang meminta atau yang tidak meminta, ya. Jadi diutamakan justru keluarga sendiri. Prioritas keluarga sendiri itu paling afdol paling. Jadi misalnya orang tua kita, istri atau suami, anak-anak, orang tua, kakak, sepupu itu yang prioritas. Nah, setelahnya itu baru fakir miskin, duafa segala macam dan tetangga, karena kita saudara. Jadi benar kata Pak Mudi, jangan kita sedekah itu pengaruhnya masalah ria juga ya. Jadi kalau kelihatan orang, kalau kita jauh-jauh misalnya, jadi kalau kita di sekitar kita, keluarga kita yang perlu dibantu, walaupun mereka nggak minta, kita lebih baik sedekah ke keluarga sendiri. Itu lebih. Ya itu makanya Rasul itu sampaikan bahwa 40 rumah gitu kan di lingkungan kita, pastikan itu udah merdeka lah, katanya udah mencukupi. Utamakan yang dekat dulu sama keluarga kita. Dan tetangga kita. Yang dekat dulu sama kita, upayakan supaya kita bisa gitu. Bahkan pada saat musim haji, ya, ceritanya ini Jibril di ini itu kan, ya musim haji ini nggak ada yang diterima ibadah hajinya. Tapi ada itu satu orang yang dia ingin merubah semua jadi diterima. Siapa itu? Si Fulan katanya. Jadi begitu si Fulan ini mau pergi haji, tiba-tiba ada saudara atau orang yang membutuhkan itu, uang yang mau berangkat hajinya malah dikasih sama orang itu, dan dia nggak berangkat haji. Tapi Allah sudah terima tuh niat ibadah hajinya itu justru gara-gara dia ini. Itu yang itu apa ilustrasi yang disampaikan itu bahwa sedekah atau amal atau ibadah apa itu yang memang diawali memang dengan niat kita. Sungguh ngumpulin istilahnya ngumpulin uang buat pergi haji itu dari sedikit segitu kan, sudah kita dapat, kita gilirannya mau berangkat mau daftar, tetangga kita misalnya butuh dana itu mungkin entah harus operasi harus apa, itu kan suatu hal yang sebetulnya cobaan tuh, lihat ini loh ada orang kayak gini, kamu masih mau jalan kan gitu. Nah itu begitu mereka kuat, enggak udah kasih aja mereka gitu kan. Ya itulah yang malah justru yang itu yang diterima hajinya, padahal dia nggak berangkat haji kan gitu kan. Itu yang diterima hajinya, dia nggak berangkat haji. Contohnya itu kayak yang pertama, inama amalu biniat, segala sesuatu perbuatan yaitu diawali dari niat. Ketika niat kita kan yang tahu kita sendiri sih. Yang kita tahu kita sama Allah ini benar-benar orang sedekah atau cuma sedekah buat ria supaya orang tahu, oh si Fulan ini orang yang gemar sedekah atau apa gitu kan. Jadi kan yang tahu cuma diri kita sama Allah, udah niatnya kayak gitu. Kadang-kadang kita malah yang baik itu tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu gitu. Istilahnya di dalam diri sendiri kita, bahkan sampai istri nggak tahu bahwa kita melakukan apa gitu kan. Dimarahin. Nah, ya? Dimarahin sama istri. Oh gitu. Jadi itu kayak itu sedekah ya, bukan yang lain ya. Karena dalam agama Islam, niat kalau tulus ikhlas yang baik, niat aja udah dicatat. Iya. Jadi kebaikan itu dikasih pahala, bukan dikasih niat pahalanya saat kita lakukan satu kali, pahalanya lebih dari satu kali. Jadi kalau kejahatan
ke Baru dosa. niat belum ditulis ya. Niat belum. Belum. Sudah dilakukan Baru kesalahan eksekusi. jadi ya apanya ininya juga sekali Iya. aja. Tapi kalau pahala lebih. Iya. Ya memang. Terus mungkin satu supaya kita sependek ilmu saya. Jadi kalau kita yang tadi disampaikan ya Pak Muhyi, bahwa kita misalnya ada mendapatkan sesuatu kita langsung kasih 2,5%. Itu sebenarnya 2,5% ini kalau kita tidak ada dalilnya ya. Jadi sebenarnya kita bersedekah seberapa yang kita mampu sewajarnya niat kita. Yang 2,5% itu adalah zakat mal, bukan zakat mal, zakat fitrah, zakat mal. Zakat harta ya, itu 2,5% dan itu harus mencapai nisab. Kecuali zakat pertanian, setiap panen langsung dikeluarkan. Nah itu ya, tapi kalau transaksi, kalau kita keluarkan itu namanya sedekah. Nah, nggak boleh 2,5%, 3%, 10% pun boleh, sesuai niat kita. Tapi kalau ya kita disarankan bersedekah karena kayak yang kita berikan itu adalah harta kita ya. Ya, kalau kita tahan itu bukan harta kita kan. Jadi nah itu aja. Jadi pemahaman antara sedekah dan zakat ya. Dan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kan setiap itu apa ya, dan kita juga memberikan zakat fitrah itu kan ada aturannya. Kalau dulu kan pakai, kalau sekarang nih kayak beras karena makanan pokok kita. Jangan kalau di Arab kan makanan pokoknya misalnya kurma atau apa. Kalau di kita kan beras ya. Nah kita itu zakat fitrah. Ya, dan disesuaikan yang kalau kita makan berasnya yang bagus, yang kita kasih juga yang bagus sesuai yang kita makan. Jangan kalau zakat fitrah belinya yang beras murah. Nah, kadang-kadang karena masyarakat banyak yang tidak tahu, biasanya panitia zakat menentukan ya mau yang premium atau yang mana kan gitu. Jadi kita mau makan beras yang premium ini loh kalau dirupiahkan ya, dia mereka tolong belikan. Kalau yang sedang yang ini, jadi itu bisa berbeda setiap orang. Jadi begini satu lagi kan, Allah menjanjikan ya, dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, sedekah. Nah, itu kan dijanjikan oleh Allah kan. Nah, puasa. Tentu kita berharap ya bahwa Allah ya sesuai dengan janjinya. Nah, itu kan bukan berlebihan kan, maksudnya nggak salah kan gitu. Iya. Apa nggak salah, kita kan udah dijanjikan gitu. Kalau kita berbuat baik akan dibalas baik. Yang pasti janji Allah itu pasti. Nah, ya kan, janji Allah itu kenapa ada beberapa ini yang kita jangan ini gitu. Kan berharap gitu katanya. Jangan berharap. Tidak, jangan berharap balasan dunia gitu. Balasan dunia padahal jadi kan kalau kita sedekah pasti dapat 10 kalinya, kok nggak dapat ya kan? enggak. Maksudnya kita memang boleh kan berharap itu, bukannya hal yang berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah kan, itu emang diperbolehkan. Tapi ada juga sajak-sajak yang aku tidak berharap ini mula Allah, ini apa tidak layak masuk surgamu. Nah itu kan saya agak ini, agak nggak sepakat juga sama itu gitu. Karena kita Enggak, karena itu sih sebetulnya cuma pantun buat ini aja, ya Allah nggak pantas rasanya saya masuk surga katanya gitu kan. buat Kan itu sih, ngerayu wanita. iya, jadi itu kan siapa, Abu Nawas itu kan. Jadi dia punya apa, makam di mana pintunya besar, gemboknya besar, sementara pagernya nggak ada. Itu kan cuma buat lelucon aja itu yang Abu Nawas itu. Memudahkan pemahaman. Iya. Jadi di situ, iya buat apa gemboknya segede itu, pintunya segede itu, tapi nggak ada pagernya. Orang nggak usah lewat situ, muter aja udah lewat ini gitu. Itu buat sekedar ini. Tadi Bahwa mungkin untuk sedekah ya. Jadi kan banyak juga nih yang dia tuh orang muslim atau dia sedekahnya yang penting kan itu kan baik. Nah Allah janjikan ya setiap manusia kalau dia berbuat baik di dunia akan dibalas. Tapi dia hanya dapat balasan di dunia, di akhirat tidak. Jadi ada orang ibadahnya enggak atau malah non muslim, tapi dia suka memberi, membantu orang, meringankan orang kan. Jadi mungkin ya itu Allah balas kebaikannya di dunia, tapi di akhirat tidak. Gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak perlu lah gini-gini bukti. tapi itu ada ilustrasinya gini Bu. Ini kita sama-sama belajar. Dari 10 orang sama-sama belajar di kampus.
Tapi yang satu orang ini dia nggak pernah daftar di kampus. Iya. Yang 9 orang memang daftar, prosedur daftar di kampus gitu kan. Yang satu orang nggak daftar itu paling pinter ngajarin yang 9 orang itu gitu kan. Kalau mereka ikut belajar, nah begitu, iya, waktu selesai yang dapat ijazah yang 9, yang satu yang nggak bisa dapat ijazah, nggak pernah daftar kan gitu, istilahnya gitu. Jadi kalau toh memang mau masuk Islam, di Islam tuh ada awalnya kan, syahadat dulu, ya kan. Bahkan sampai azan itu lafaz syahadat itu ada di azan. Fungsinya itu menunjukkan bahwa memang kita udah syahadat gitu kan. Nah, kalau dengan itu caranya, ya baik kita hasilnya seperti itu tadi. Orang non muslim nih mau sedekah gini kan udah wah pokoknya yang namanya kebaikan ini, ya kebaikan memang benar gitu. Tapi apakah dia dapat ijazah atau tidak tergantung dia daftar enggak gitu. Dia nggak daftar mana mau minta ijazah ya kamu daftar enggak dia mau dia istilahnya mau sedekahnya sebanyak apa juga nggak akan pernah bisa dapat ijazah karena itu tidak dilalui. Nggak resmi ya. Iya. Jadi muslim itu resminya syahadat. Iya syahadat. Makanya katanya kalau ada orang yang mau Islam jangan ditunda, ayo sekarang. Kan ada saya mau belajar dulu, kalau bisa jangan. Syahadat dulu aja, nanti belajar. Nanti lainnya Nah, ya, jadi itu bersih. bedanya itu antara Islam sama non muslimnya. Kalau Kristen kan memburu bahwa banyak domba-domba tersesat. Nah, kita lah domba-domba tersesat yang itu. Tapi kalau di Islam itu nggak boleh. Kita nggak boleh memaksakan orang masuk ke Islam. Nggak boleh. Jadi biar mereka kesadaran dia sendiri. Bahkan sampai ini itu Anda udah yakin, ayo suruh belajar dulu, udah. Enggak, ini yang penting kalau dia sudah niat ingin masuk Islam, sebaiknya langsung disarankan untuk syahadat. Berarti dia muslim. Kalau dia belum bisa nggak apa-apa, dia belajar aja nanti, ya kan? Dia belum bisa sholat apa, nanti bertahap belajar. Tapi paling tidak dia sudah dapat tadi ya kuncinya. Kuncinya dapat. Dia dapat kunci dia. Syaratnya kan kasihan ya, dia sebenarnya udah niat masuk Islam terus kita biarkan tiba-tiba besoknya dia coba kalau dia syahadat dia belum bisa juga dia udah muslim loh bisa nanti dalam Islam. Jadi karena kita ketidaktahuan umur kita sampai kapan, nah itulah. Cuman kalau dia tidak mau jangan dipaksa. Iya, itu Cuman kita boleh. sarankan sebaiknya syahadat dulu. Kalau dia nggak mau ya itu berarti Ya kan, dia la nggak dari ikraha hati, kan? fidin kan gitu, itu dia ya, terusnya pembukaan la ikraha fidin bahwa untuk masuk Islam itu nggak boleh dipaksa, nggak boleh ada yang masuk, nggak boleh. Itu kesadaran dari sendiri bahwa dia masuk Islam, bahwa tahu bahwa Islam nggak itu boleh diiming-imingin harta iya, nggak kayak boleh gitu. agama sebelah kan iming-imingin Iya. harta. Udah. Indomie. Jadi makanya yang masuk Islam umumnya yang pintar, yang berpikir ya. Iya, Jadi benar jadi dapat Al-Quran hanya akan memahami kalau orang yang berpikir, ya kan? Kalau orang yang nggak pakai. iya makanya saya bilang di agama itu kan awalnya itu semua itu dia hanya berlaku di musimnya, di zamannya itu, ya kan? Berangsur sampai di Nabi Isa, ya kan? Sebetulnya kalau Kristiani itu benar-benar taat yang saya bilang, Wan. Kalau benar-benar dia taat, dia baca kitabnya, di ujungnya masuk Islam. Bahwa di dalam Kristiani itu ada orang-orang yang memang sengaja, cari kelemahan Islam. Kamu harus sekolah teologi, terus sekolah gitu kan. Justru orang-orang yang begitu dia tahu, dia malah masuk Islam gitu kan. Malah masuk Islam karena dia tahu bahwa ujung-ujungnya ya memang harus ke Islam, bahwa apa? Nabi Isa mengatakan bahwa dia bukan Tuhan, ini loh nanti gitu kan. Ya sembarang nanti. Jadi memang ujung-ujungnya sudah kesana. Kalau misalkan ada yang pendeta ini, ya karena dia nggak baca kitab. Coba dia baca kitab. Ya katanya ini Nasrani itu ya, bukan Nasrani Kristen lah sekarang. Mereka tuh beragama tapi nggak baca Injil, nggak baca Bibelnya, nggak baca, cuma dengar dari pendeta pastor aja ya. Terus nyanyi. Nanya Pak Mugi, Pak Mugi lebih takut ujub apa ria Pak Mugi? Kenapa? Lebih takut ujub apa ria? Ujub sama ria dua-duanya sama ini gitu kan.
Ujub sama ria tuh sama dua-duanya. Kalau ujub itu intinya tuh lebih pintar. Iya. Kalau dia tuh memperlihatkan Hmm. kepada orang dia misalnya. Kalau ujub tuh lebih ke ini Rasa bangga. rasa bangga, yang kepandaian. Kalau ria tuh kayak amal jariah tuh dia. Kalau ya Kan bedanya di situ. Puji. Iya. Kalau ria itu ria kelihatan. kalau Ria. ujub bangga sama Bangga diri sendiri. sendiri. Jadi orang tuh kecil, Iya. bodoh. Kalau ujub itu. Gua lebih pintar nih. Dua-duanya butuh penghormatan. Iya. Jadi Kan orang bedanya yang di situ. gila kehormatan berdua-duanya. Jadi kalau ujub tuh biasanya banyak yang nggak kelihatan sama manusia, cuma antara kita sama Allah. Jadi begitu ini merasa ini tuh kan, gue udah ini, itu ujub di dalam tuh rasa apa ya? Makanya. Iya, Bilang merasa sama dirinya anak ya, hati-hati paling di lah dalam. gitu ya. Karena itu akan Karena mencerminkan ria dia. itu bagus-bagus Iya, iya. Ini ria itu identik sama Maria kalau kita cantik itu kebanyakan gitu. Iya. Bahasa Tapi Indonesia. namanya kalau dilarikan ke Islam udah bagus banget. gitu. Tapi ini yang menentukan seseorang itu menjadi muslim atau tidak kan itu kalau dia mendapatkan hidayah dari Allah. Walaupun di mana kalau dia tidak mendapatkan hidayah itu tidak akan ini. Kebetulan kita kan alhamdulillah lahir dari keluarga muslim. Nah, jadi alhamdulillah dari kecil memang sudah ini ya. Dipantek ya, Pak. Sudah dipantek dan Agamanya udah. saya perhatikan tuh memang orang harus Syukur ya tinggal ini. ada izin Allah untuk menjadi muslim ini, nggak semua orang walaupun dia pinter segala macam kaya tapi ya nggak semua. Betul. Yang namanya izin Allah itu semua dapat izin Allah. Cuman kan Kita berusaha. ada jadi gini. Artinya harus Apa tempo hari ada profesor dia bilang gini. Kalau gitu kejahatan ada, kebaikan ada. Berarti itu semuanya adalah izin Allah gitu kan. Orang melakukan kejahatan, orang melakukan kebaikan izin Allah. Orang melakukan kejahatan juga izin Allah gitu ya. Ada salah satu mahasiswa di bilang gitu. Enggak begitu. Loh, saya mau tanya, ada nggak itu gelap kan? Oh ada katanya. Terus mahasiswa bilang gitu, nggak ada. Kenapa? Gelap itu karena tidak ada cahaya, maka itu orang bilang gelap. Nggak ada dingin. Dingin tuh dikarenakan panasnya nggak ada. Jadi dia mengutarakan setelah itu, bagaimana dengan kejahatan ada nggak? Ada, nggak ada. Kejahatan itu karena dia jauh dari Allah. Kalau orang itu selalu menghadirkan Allah, maka tidak ada kejahatan. Nah, kejahatan itu karena tidak ada. Jadi yang dia mening bahwa kejahatan itu atas izin Allah. Jadi karena ada kejahatan, ada kebaikan, makanya berarti Allah mengizinkan bahwa kejahatan itu ada gitu ya. Dia bilang nggak ada kejahatan itu. Kenapa nggak ada? Karena kalau orang selalu menghadirkan Allah, berarti nggak ada kejahatan. Karena setiap kali yang dia lakukan dia selalu menghadirkan Allah, nggak ada kejahatan. Itu kalau nggak salah apa dosen ateis. Jadi saya kurang ini, tapi itu yang dia sampaikan. Jadi dosen apa itu jadi kalah ya kan? Iya kalah sama mahasiswanya Sama bahwa mahasiswanya. kalau tidak ada kejahatan itu, bahwa kejahatan itu ketika mereka tidak selalu menghadirkan Allah maka adalah kejahatan. Kalau mereka selalu menghadirkan Allah tidak ada itu kejahatan. Tapi iblis kan diciptakan oleh Allah untuk Iya. kita Jadi berbuat kejahatan. makanya dia bilang, Allah kan mengizinkan. bukan Allah menjadi ya udah karena manusia dibilang ya aku ciptakan manusia apa paling tinggi ya kan dari semua ciptaanku, tapi dia juga bisa paling rendah kan gitu kan. Nah karena dia udah tahu ya, dia kalau misalnya manusia itu dibuat dari campuran antara ya itu tadi kan, dari tanah di mana dia ini pokoknya yang paling sempurna lah. Apalagi wanita begitu lembutnya dia bisa ini, jadi satu wanita itu bisa mengurus sekian banyak anak, tapi anak belum tentu bisa ngurus ibunya kan gitu.
ilustrasinya sampai seperti itu gitu kan. Makanya dia bilang bahwa manusia diciptakan paling tinggi dan pada saat jin itu, kalau setan kan sifat ya, pada saat jin ya, pada saat iblis ya, yang sebetulnya diciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepadamu. Nah pada saat Allah menciptakan Adam, jin itu suruh menyembah, kan nggak mau gitu. Begitu nggak mau, padahal jin itu makhluk yang taat lah sama Allah, tuh makhluk yang paling taat. Jadi kalau kita bandingkan antara jin sama manusia gitu, lebih taat mana? Jin lebih taat sama Allah dibanding manusia. Manusia kan udah istilahnya berani melanggar apa aja kan gitu ya. Tapi kalau jin itu cuma satu kesalahannya, dia nggak mau nyembah Adam. Nah, Tapi kalau kita nggak berusaha mencari jalan lurus ya kita bisa salah ya. Iya, Jadi kita takdir itu betul Allah udah tetapkan tergantung yang usaha kita. yang paling mudah itu Jadi kita memang harus berusaha ke jalan yang lurus, Yang ya kan gitu. bagus, ya. Tapi kalau nggak boleh pasrah, kan nggak mungkin ya. Oh nanti juga Allah udah takdirkan gitu kok. Nah itu yang salah ditafsirkan. Karena kita tidak tahu, Allah bisa saja merubah, ya kan? Nasib seseorang dengan doa dan usaha kita. Jadi kita yakin Allah bisa berbuat apa aja. Yang penting katanya hadirkan Allah, kita yakin Allah kan gitu kan. Cari jalan menuju jalan Jadi Allah. ada bagian-bagian yang namanya takdir, ada lagi apa itu kan semua nggak ada yang tahu. Itu rahasia Allah. Rahasia. Bahwa hidup itu bukan seperti lingkaran di mana dia nggak ada ujung, nggak ada startnya kan. Kalau lingkaran kan terus keliling gitu kan. Bahwa hidup ini bagian mistar. Jadi ada startnya, ada akhirnya. Bahkan yang hidup itu pasti mati. Pertanyaannya matinya kapan gitu kan? Kita nggak usah cari mati atau kita minta mati, nggak usah. Jadi untuk mencapai akhir ini, karena memang nggak diberitahu kapan meninggalnya, kapan ini, ya udah. Untuk sampai ke sana, silahkan Anda perjalanan itu mencari bekal untuk sampai di sana, kan gitu. Carilah bekal sebanyaknya sampai sana, karena kita nggak tahu. Belum sempat cari bekal tiba-tiba ternyata kita cuman sepanjang ini, kita nggak tahu kan gitu. Tapi kita udah cari bekal banyak, mati-matian gitu kan. Tapi kita nggak mati-mati gitu. Kayaknya jadinya lelap sekali nih. Ya, kayak Fadil kemarin tak. Jadi pas ada kan APC kan ada azan, Anda baru saya keluar. Dengar ya? Ya azan di HP baru saya keluar. Kan itu yang bangun kalau Kan udah berubah ini. Lokasi hasilnya nazarnya Jakarta. Enggaknya nazarnya Jakarta. Jakarta kan di awal. Dulu. Jakarta di awal kalau dari sini. Di awal lah ya. Di awal. Kan dia baru bangun doang, belum ngapa-ngapain di pas kesini gitu Enggak, azan saya bangun. Enggak, ini ajan bukan ya. Ini ajan bukan. Karena sebelah saya ada suara musik, bola atau musik. Ganggu yang nggak bisa di Siapa yang TV. Oh TV. kok nggak dimatiin, nggak dicabut ya? Enggak lagi nggak ngomong, saya cabutin, saya cabut. Dari sentralnya kali sama semua siaran. Iya dari saya. Iya, memang. Dari sentral. Enggak di sentral di sana. Aku film Cuman gelombang ini aja yang bisa. Itu beneran semua. Semuanya itu. Jadi semuanya sama. Pencet nggak ada pencet aja. Ya harus di sana malam juga nggak dimatiin, harus kan malam matiin aja gitu. Acaranya nggak ada itu nggak jelas acaranya itu. Walaupun udah berapa tahun. Iya, kan saya tanya, ini nggak ada TV lain, nggak ada Pak. Channel cuma ini doang yang bisa, katanya gitu. Kita menonton bola nggak jadi. Bola Ada. ada bola berapa tahun? Yang ada bola. Ulangan. Bukan langsung. Yang Indonesia menang 1-0 tuh nggak ada nonton. Rekaman berapa tahun yang lalu? Kan akhirnya nyesel kan, orang susah suruh beli bola kan, kemarin di sana beli bola aja. Oh, daripada bola satu dikerebutin orang banyak ya. Beli bola aja sendiri. Permainan bola sampai jutaan ya. Sebutan bola digolin gak boleh. Tapi permainan orang-orang dulu malah sehat itu. Model apa?
Kalau yang karet lah di ini terus Kita pakai jengking kaki apa? di Samse. Iya. Terus Pakai main, bunga. main puteran itu kan, Bunga bunga kamboja. kita lompat-lompat. Itu kan sama aja skipping gitu. Lompat-lompat gitu kan. kali. Merdeka, aku Hmm. bayar. Jadi aku pembela terus. Anak-anak itu dia nggak ada bermain itu ya sekarang. Iya, Ya. Ada sholatnya boleh berenang loh ya Nong di sana. Terus Dingin. yang apa? Dampu. Ini air laut loh, air laut Batu, pakai batu. Iya, Ada untuk ikan bedakan tiga isinya berendamnya. berendam ke air laut Nggak ada. Ya? Main bulu aja nggak ada ya sekarang. Main Dulu bola kan ini kita dulu belum nggak ada. Nggak tahu. Saya dulu waktu saya di Parepare. Kalau sekarang udah pakai gadget semua. Tetangga gitu loh berendam. Berdiri doang ya. Apa? Bawa Egrang. Kita pakai egrang tinggi gitu ya. Oh, Itu dari karet nggak ada bulu-bulunya ada doang. Air lautnya kalau pagi bagus. Udah bulunya ya bilang. Kerja jam 6, ha? Jam berapa? Jam 6 sekarang? Bukan. Ya, jam 6 lewat makan. Ya udah. Salat 2 rakaat, salat apa? Ini kan sholatnya masing-masing. 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 Yang belum keluar Tinggi sama di situ.